Pemirsa, operasi tangkap tangan di Lampung Selatan kembali mengejutkan publik setelah kasus terakhir menimpa Gubernur Aceh kini menimpa adik dari Ketua MPR Zulkifli Hasan. Dengan terungkapnya kasus ini hingga Juli 2018 sedikitnya 19 kepala daerah telah menjadi pesakitan KPK. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa kepala daerah tidak pernah kapok dengan jual beli proyek yang berujung suap dan korupsi? Saya akan membahasnya dengan Adnan Topan Husodo, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Selamat pagi, Bung Adnan. Selamat pagi, Mbak. Kalau tadi kata Pak Cahyokumolo adalah ini sistemnya sudah betul, sudah tidak ada lagi yang perlu dirubah, tapi ya kepala daerahnya masih terus saja korupsi. Artinya itu soal mentalitas. Betul ini soal mentalitas saja? Tidak bisa dikatakan demikian juga ya, karena upaya-upaya untuk memperbaiki sistem pencegahan korupsi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah atau badan-badan publik lainnya memang belum efektif. Beberapa reform telah dilakukan, misalnya dengan penerapan lelang elektronik, itu salah satu cara untuk mengurangi tingkat permainan di dalam proyek. Akan tetapi pada hal lain itu juga belum diperbaiki, misalnya bagaimana mengembangkan sistem deteksi dini atas praktek atau indikasi fraud ya di dalam organisasi-organisasi pemerintah. Bagaimana kemudian juga memperbaiki sektor politik ya. Kalau kita bicara kepala daerah, mau tidak mau kita juga bicara mengenai reformasi sektor politik. Karena kepala daerah ini akarnya ya dari partai politik begitu. Nah, kenapa mereka terus melakukan korupsi? Ya, satu, yang kita lihat sekarang fungsi penegakan hukum itu hanya berfungsi pada hanya efektif pada beberapa institusi saja seperti KPK. Ya. Padahal penegakan hukum dalam arti luas itu kan banyak sekali yang memiliki peran gitu ya. Kepolisian juga. Di daerah ada kejaksaan, ada kepolisian, kemudian ada inspektorat, ya, ada fungsi-fungsi pengawasan juga yang sebenarnya melekat di dalam masing-masing lembaga publik. Dan semuanya itu kan digaji oleh negara untuk menjalankan tugasnya. Betul. Nah, akan tetapi yang selalu menangkap mereka-mereka yang menerima suap itu kan KPK. Ada apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya yang lain ini tugasnya apa gitu. Oke. Nah, kalau kita fokus ke kasusnya begitu ya, ini adalah soal proyek infrastruktur. Nah, soal lelang atau tidak, kalau kita bandingkan misalnya dengan PLTU Riau 1, itu kan penunjukan langsung. Kalau ini kan sepertinya lelang ya, masih ada ruang juga sebenarnya korupsi di lelang. Saya kira kalau kita bicara soal pengadaan barang dan jasa, celah korupsinya itu banyak sekali. Selalu ada ya. Setiap tahapan lelang itu punya potensi untuk terjadinya permainan. Nah, oleh karena itu salah satu terobosan pemerintah ya yang sudah diimplementasikan kira-kira 6-7 tahun belakangan itu adalah dengan menerapkan lelang elektronik. Nah, lelang elektronik ini asumsinya tidak ada hubungan langsung antara panitia dengan penyedia barang atau jasa. Sehingga kalau tidak ketemu langsung sulit untuk terjadi kerjasama atau negosiasi. Nah, akan tetapi proses untuk menerapkan ini semua berlangsung sangat lamban atau bahkan dalam beberapa stagnan. Misalnya kalau kita mengacu ke data Lampung Selatan ya, di LPSE-nya Lampung Selatan tahun 2017 total proyek dan paket ya yang dilakukan dengan lelang elektronik itu hanya sekitar 380 paket. Yang nominalnya berapa itu? Yang nominalnya itu sekitar 380 miliar. Padahal belanja langsung ya yang ada di APBD Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2017 kira-kira sampai 800 miliar. Berarti ada selisih yang cukup tinggi gitu. 400-an. Ya, sekitar 400 miliar itu ketika dilelang pakai cara apa? Kita menduga caranya ya cara-cara yang tradisional, yang lama. Ketika dokumen itu harus diserahkan kepada panitia, kemudian terjadi pertemuan sehingga pada beberapa titik itu celah korupsinya tinggi. Nah, dalam kasus Lampung Selatan ini memang karena yang punya kemauan adalah kepala daerah, sistem yang sudah dibangun sekalipun itu bagus ya, itu akan sulit untuk misalnya kemudian menjadi alat yang efektif untuk mencegah. Karena kalau kepala daerahnya sudah mau, biasanya kepala dinasnya akan ikut.
kemudian anak buahnya juga akan ikut begitu. Nah itu terjaring juga oleh KPK, ya, tidak hanya dari pihak pemerintah kabupaten, tapi DPRD yang juga adalah anggota orang PAN. Kepercayaan. Itu kalau Anda lihat ini tanpa mendahului proses investigasi sebenarnya, ada keterlibatan partai yang besar di situ, atau ini hanya sebenarnya oknum di dalam partai saja yang kebetulan memang sering bekerja sama? Saya mengamati ya bagaimana organisasi korupsi itu berkembang dalam periode-periode belakangan. Memang kalau kita lihat ada penggunaan orang-orang kepercayaan ya, yang biasanya akan menjadi eksekutor dari setiap niat korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu. Nah, orang kepercayaan ini latar belakangnya macam-macam. Ada yang memang itu teman baiknya ya, tanpa harus sama partai politiknya misalnya, atau memang dia bagian dari keluarganya itu, atau memang ya seperti dalam kasus Lampung Selatan ternyata satu partai politik, satu kepengurusan begitu. Akan tetapi yang saya lihat orang kepercayaan ini menjadi penting sebenarnya, tujuannya supaya jejak dari para aktor yang sebenarnya memiliki peran penting di dalam kejahatan korupsi itu tidak terlalu terungkap. Yang akan diungkap atau yang akan diproses lebih dahulu biasanya kan yang menjadi operator begitu. Nah, akan tetapi kalau kasusnya adalah operasi tangkap tangan ya tentu sulit untuk menghindari dari deteksi dari investigasi atau proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ya, kalau ini melibatkan Bupati Lampung Selatan yang merupakan kader PAN dan juga adik dari Ketua MPR begitu ya, dan kemudian juga ada anggota DPRD PAN. Ini apakah Anda melihatnya ini terisolasi atas tindakan oknum atau ini lebih besar lagi ada grand scenario misalnya melibatkan partai begitu? Apakah terlalu dini untuk melihat ke arah sana? Saya kira kemungkinan itu bisa saja dibuka ya, karena dalam banyak kasus korupsi politik yang melibatkan aktor politik, baik itu kepala daerah, anggota DPR, itu memang ada juga alokasi anggaran dari kejahatan korupsi yang dilakukan itu untuk membiayai partai, ya, meskipun yang kita sayangkan sampai hari ini ya, pelaporan keuangan partai baik untuk biaya operasional maupun biaya kampanye itu tidak pernah clear ya, tidak pernah jelas asal usulnya, sumber dananya dari mana, sehingga yang kita lihat dalam prakteknya sebenarnya pembiayaan partai itu selalu informal. Artinya ya, elit-elit tertentu yang menjadi pengurus inti partai juga punya kewajiban dalam tanda petik untuk ikut membiayai kegiatan-kegiatan partai, baik itu pertemuan-pertemuan, rapat-rapat dengan konstituen dan lain-lain lain sebagainya. Nah, ini semua tidak tercatat. Nah, kenapa tidak tercatat? Juga karena sumbernya tidak jelas. Sehingga kalau dicatat juga kan bingung mau mencatat ini sebagai sumber apa gitu. Jadi saya kira itu juga problem serius yang sampai hari ini tidak diselesaikan. Jadi sistematis yang mungkin juga membuat ini ada kemungkinan korupsi arahnya ke arah sana. Nah, kalau kita lihat di layar nih Bang Apnan, ada Instagram post sebenarnya dari tersangka yaitu Zainuddin Hasan yang pada saat itu menyambut BPK RI, kemudian juga menyatakan membantu kinerja BPK RI supaya tidak ada sepeser pun uang rakyat yang disalahgunakan. Kalau dari pencitraannya bagus juga ini sebenarnya. banyak politisi, banyak kepala daerah yang menggunakan jargon-jargon anti korupsi ya, untuk mengesankan mereka adalah tokoh atau aktor atau pejabat publik yang memang concern terhadap pemberantasan korupsi. Kalau kita melihat misalnya fakta integritas ya, itu ditandatangani dalam setiap proyek pemerintah, baik dan terutama oleh pengusaha. Ya, tapi pengusaha pada prakteknya tetap menyuap, begitu. Jadi sebenarnya antara apa yang disampaikan dengan praktek yang dilakukannya sebagai pejabat publik seringkali tidak matching atau bahkan bertolak belakang gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya publik juga sudah paham gitu. Artinya banyak juga mereka yang punya jargon-jargon anti korupsi yang kuat, tapi pada akhirnya juga terlibat dalam kasus korupsi gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana memastikan jargon itu genuine, yang merupakan kesatuan antara ucapan dan tindakan. Dan ini memang bicara mengenai integritas orang. Tidak lagi bicara mengenai sistem yang baik, tidak lagi bicara mengenai bagaimana kontrol yang kuat, karena
bagaimanapun integritas itu juga penting gitu. Kalau aktor yang ada di dalam pemerintahan itu memang korup, mereka akan mengakali sistem yang sudah ada. Integritas itu penting sekali, netralitas. Nah, mungkin kita sebagai warga juga bisa berperan lebih aktif untuk mengawasi, menanyakan soal transparansi.